Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan al-iman, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan al-iman, tambahan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam tidaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tentunya ilmu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan al-amal. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar selalu dibimbing dan diberi taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kesempatan malam ini melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yakni bahasan tentang arat bagian yang ketiga. Telah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya akan contoh-contoh masalah, contoh-contoh kasus masalah rad. Al-muallif Al-Allamah Al-Syekh Abdul Samad Muhammad Al-Katib menjelaskan dalam kitabnya ada 6 keadaan. Dari keadaan-keadaan rad, yang mana keenam ini secara global telah kita sampaikan 3 hal, 3 keadaan telah kita jelaskan dengan contoh-contoh. Keadaan yang pertama, kedua, dan ketiga telah kita jelaskan dengan contoh-contohnya. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan keadaan yang keempat, kelima, dan keenam. Pada hakikatnya atau secara global, sebagian ahlul ilmi membagi keadaannya itu ada 2. Sebagaimana hal ini diketengahkan atau disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin dalam kitabnya rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Tashil Al-Fara'id. 2 keadaan. Masing-masing keadaan ini memiliki 3 macam, 3 sub lagi. Sehingga yang disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Abdul Samad Ibn Muhammad Al-Katib menyampaikan ada 6 secara rincinya. Keadaan yang pertama, ahli warisnya hanya 1 orang atau 1 kelompok, 1 orang 1 kelompok, atau sebaliknya 1 kelompok 1 orang, gitu aja. Yang kedua, ahli warisnya itu 1 kelompok namun lebih dari seorang, 2 atau 3 dan selanjutnya. Yang ketiga, ahli warisnya itu ada lebih dari 1 kelompok dan lebih dari 1 orang. Kita lanjutkan keadaan yang keempat. Yang pasti 1, 2, 3 ini keadaan yang telah kita jelaskan, tidak ada salah satu pasangan, tidak ada salah satu suami atau istri.
Seorang meninggalkan satu anak perempuan, misalkan. Contoh yang pertama yang telah kita jelaskan. Bagian anak perempuan adalah setengah dan dikembalikan sisanya lagi kepada anak perempuan. Jika tidak ada ahli waris yang lain dan tidak ada asobah. Jika tidak ada ahli waris yang lain dan tidak ada asobah, maka sisanya kembali kepada anak perempuan. Harta peninggalan 100 juta, 50 dan sisanya 50 dikembalikan kepada anak perempuan. Ini kasus rot. Contoh yang kedua, seorang meninggalkan 4 anak perempuan. Nah, ini 4 anak perempuan. 4 anak perempuan otomatis lebih dari 1 ya. 4 anak perempuan jenisnya 1, artinya anak. Jenisnya anak perempuan, namun lebih dari 1. Bagiannya 2/3, sisa 1/3 dikembalikan lagi kepada anak-anak perempuan. Mengapa? Karena masih ada sisa, tidak ada asobah. Dua hal ini yang menjadikan dikembalikannya sisa itu kepada ahli waris yang ada. Ada sisa dan tidak ada asobah, sehingga dikembalikan kepada anak-anak perempuan. Jadi contoh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yaitu ada 2 atau lebih dari kelompok ahli waris. Misalkan seorang meninggalkan ibu dan anak perempuan. Ini pun telah kita contohkan. Bagian ibu 1/6, bagian anak perempuan 1 anak perempuan setengah. Nanti selanjutnya sisanya dikembalikan kepada ibu dan anak perempuan sesuai pembagiannya, sesuai pembanding yang ada. Adapun keadaan yang keempat, kelima, dan keenam, kalau dilihat hampir sama dengan keadaan yang tadi nanti kita jelaskan. Namun keadaan keempat, kelima, dan keenam ini terdapat salah satu pasangan. Artinya ada ahli waris suami atau istri. Kita contohkan keadaan yang keempat, kelima, dan keenam. Keadaan yang keempat dikatakan oleh muallif, man yuraddu alaihi syakhsun wahid wa ma'ahu ahaduz zawjain. Saya bacakan dahulu globalnya, bahasan yang kita bahas. Jadi keadaan yang keempat, man yuraddu alaihi syakhsun wahid wa ma'ahu ahaduz zawjain. Jadi yang mendapatkan rad tadi itu satu orang, satu kelompok, satu orang, dan bersamanya salah satu ahli waris atau salah satu pasangan, suami atau istri. Adapun keadaan yang kelima, man yuraddu alaihi aksaru min wahidin yarisuna fardan wahidan wa ma'ahum ahaduz zawjain. Yang mendapatkan rad ini lebih dari 1 dengan bagian yang tetap, dengan bagian tetap yang 1, dan ada salah satu pasangan. Adapun yang ketiga, man yuraddu alaihi syakhsun man yuraddu alaihi aksaru min wahid yarisuna fardhaini aw thalatha wa ma'ahum ahaduz zawjain. Lebih jelasnya kita contohkan aja. Keadaan untuk menyambung bahasan kita, keadaan yang pertama, seorang meninggalkan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan ini bagiannya setengah. 1 anak perempuan bagiannya setengah.
Karena tidak ada ahli waris yang lain, setengahnya dikembalikan lagi kepada. Jadi di sini setengah ditambah setengah, artinya ini apa? Ini bagian yang tetap, ini bagian rod. Nah, ini telah kita jelaskan. Keadaan yang kedua, seorang meninggalkan 4 anak perempuan. 2/3 ditambah sepertiganya. Ini bagian rod, ini bagian yang tetap. Ini bagian yang ditetapkan. Keadaan yang ketiga, seorang meninggalkan ibu, 1 anak perempuan, sama ibu. Dalam hal ini, 1 anak perempuan setengah, ibu 1/6. Penyelesaiannya telah kita jelaskan adalah jadi 4. Artinya apa? Anak perempuan 3/4, ibu 1/4-nya. Jadi ada sisa dikembalikan kepada keduanya. Nah, ini bahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita perhatikan, masing-masing contoh ini tidak ada salah satu pasangan. Tidak ada salah satu pasangan. Adapun contoh yang keempat atau keadaan. Ini lanjutannya. Keadaan yang keempat, yang kelima, dan keenam yang akan kita bahas. Kita ambil contoh yang sudah ada. Seorang meninggalkan suami dan 1 anak perempuan. Kalau kita lihat di sini, 1 anak perempuan, tidak ada salah satu pasangan. Di sini suami dan 1 anak perempuan. Bagian suami, Allah Subhanahu wa taala tetapkan 1/4. 1 anak perempuan bagiannya setengah. Bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah kemudian kita menyelesaikannya asal masalahnya 4, 1, ini 2, oh menjadi 3, jadi 1/3, menjadi 1/3, 2/3. Tidak demikian. Jadi penyelesaiannya, al-ulama menjelaskan dalam menyelesaikan masalah rod ketika ada salah satu pasangan, kita selesaikan 2 kali. Penyelesaiannya 2 kali. Bagaimana 2 kali? Bagian suami kita kasih. Sisanya langsung diberikan kepada, katakanlah di sini setengah, ditambah lagi berapa? Tambah lagi 1/4. Karena sisanya, anggaplah harta 100 juta. Di sini 25, di sini 50 ditambah 25. Mengapa? Karena suami atau istri tidak berhak, tidak mendapatkan, bukan termasuk yang mendapatkan rod. Suami atau istri bukan termasuk yang mendapatkan rod. Kita ambil contoh yang lain. Seorang meninggalkan istri sama 1 saudara perempuan kandung. Ini masih keadaan yang keempat. Jadi keadaan yang keempat ini, ahli warisnya itu 1. Dengan mendapatkan bagian yang tetap dan ada salah satu pasangan. Ada suami atau istri. Istri mendapatkan bagian 1/4.
satu saudara perempuan kandung mendapatkan setengah. Apakah langsung kita selesaikan begini? 1, ini 2, menjadi 3? Salah. Tidak boleh kita menyelesaikannya demikian. Mengapa? Karena demikian kita nanti memberikan tambahan kepada salah satu suami atau istri. Sedangkan suami atau istri tidak mendapatkan tambahan. Sehingga langkahnya ya sebagaimana tadi. Ini mendapatkan setengah ditambah sisanya yaitu 1/4. Sisanya yaitu 1/4. Ini sekali lagi yang membedakan keadaan keempat dengan keadaan 1, 2, 3 yaitu atau keadaan yang pertama ada salah satu pasangan, ada salah satu suami atau istri. Bagaimana dengan kasus seorang meninggalkan suami sama ibu? Si mayit seorang perempuan meninggalkan suami, si mayit masih memiliki ibu. Si mayit mendapatkan suami mendapatkan setengah, ibu 1/3. Namun menyelesaikannya sekali lagi satu stepnya satu-satu. Makanya sebagian ahlul ilmi membuat kolom-kolom lagi demikian. Ini permasalahan. Kolom yang pertama permasalahan istri, kolom yang kedua permasalahan ahlu aghat. Jadi yang demikian ini nanti selanjutnya ini mendapat 1/3 ditambah sisanya. Berapa sisanya di sini? Sisanya berapa di sini nih? Anggaplah kalau lebih gampangnya untuk hitung-hitungan misalkan ada 600 juta ya. Ini 300. Di sini 200 ditambah 100. Sepertiga ditambah 1/6 ya. Kalau nggak salah ini 1/6 ini. Ketahuan nanti di situ. Intinya di sini bagaimana? Suami atau istri tidak mendapatkan tambahan. Suami atau istri tidak mendapatkan pengembalian. Jadi sekali lagi suami atau istri tidak mendapatkan ghat, tidak mendapatkan kembalian. Sehingga yang mendapatkan itu adalah anak perempuan, saudara perempuan kandung, ibu. Ini mendapatkan ghat. Jadi ini ghatnya nanti. Ini ghatnya. Ini juga demikian. Ini keadaan yang keempat. Bagaimana keadaan yang keempat? Man yuraddu alaihi syakhsun wahid wa ma'ahu ahaduz zawjain. Yang mendapatkan pengembalian atau ghat itu satu ahli waris dan bersamanya salah satu pasangan suami atau istri. Contoh yang lain masih banyak. Kita lanjutkan contoh atau keadaan yang kelima. Keadaan yang kelima hampir sama sebetulnya. Keadaan yang kelima, katakanlah ini keadaan yang kelima. Keadaan yang kelima tetap ada salah satu pasangan. Namun jumlah lebih banyak. Yang ini 1, ada 2. Yang ini misalkan 1 saudara perempuan kandung lebih dari 2.
pokoknya lebih dari satu lah intinya. Nah, kalau ini ibu, tidak mungkin lebih dari satu ibu. Ibu tetap satu. Ini misalkan contoh yang lain nanti kita contohkan. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah jika seorang meninggalkan suami dan 2 anak perempuan? Berapa bagian 2 anak perempuan? Bagian suami 1/4. 2 anak perempuan 2/3. Sekarang kita lihat apakah ada sisa. Nah, ini yang penting ya. Penting masalah ghot ini. Setiap kali kita mendapatkan sebuah kasus, bahkan ini diingatkan oleh al-muallif dalam kitabnya, alat talib, bagi yang penuntut ilmu ataupun yang menyelesaikan suatu masalah, hendaknya dia mengetahui apakah masalah tersebut terdapat aul atau masalah naqisoh sehingga terdapat ghot, atau masalah adilah. Jadi bagaimana ini telah kita jelaskan juga. Ya, caranya kita ketahui dahulu langkahnya itu begini, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Oke, 2/3. 2/3 ini asal masalahnya 12. Kok bisa 12? Ini 3, ini 8. Ada sisa. Nah, kalau gitu ada sisa. Ini kita hapus kembali. Setelah kita tester, kita nyoba, hitung. Ini sudah, kalau itu ada sisa, kan ada sisa 1. Kemana sisa 1 ini? Ketika ada sisa, tidak ada asobah, ada sisa, tidak ada asobah, dan tidak ada ahli waris lainnya, maka yang 1 ini dikembalikan ke anak perempuan. Sehingga dalam penyelesaiannya kita hitung ulang. Bagaimana kita menghitung ulang? Ya, kita hitung ulang. Tetap suami 1/4, 2 anak perempuan 2/3. Dan ditambah lagi 1/12. Ditambah 1/12. Atau gampangannya begini aja, saudara. Anggaplah di sini ada 120 juta. Anggaplah ada 120 juta. Suami bagiannya 30 juta. Sisa 90. 90 ini nanti langsung dibagi 2. Jadi 90 dibagi 2, masing-masing 45 juta. Jadi di sini dia ada tambahan langsung 90, ini sudah ada tambahan 80 ditambah 10. 80 itu adalah 2/3-nya. 10-nya adalah tambahannya atau pengembalian atau ghotnya. Jadi ini langsung totalnya 90 dibagi 2. Kenapa 2? Ada 2 anak perempuan. Jadi masing-masing anak 45, suami 30 juta. Nah, ini penyelesaian kasus ghot bila
ada suami dan ahli warisnya, ada suami atau istri pasangan, dan ahli warisnya lebih dari satu. Ahli warisnya lebih dari satu yang mendapatkan bagian sama. Kita lihat contoh yang kedua. Istri 4 saudara perempuan kandung. Berapa kita lihat, kita hitung dahulu. Oh, ini juga 2/3. Loh, kok sama persis kasusnya? Ya memang haknya suami ketika ada anak, dia 1/4. Haknya istri ketika tidak ada anak, haknya 1/4. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ya, kalau untuk kita supaya lebih membedakan, kita ganti aja sudahlah, 2 anak perempuan. Oke. Supaya bisa lebih melihat. 2 anak perempuan. 1/8, otomatis. Tidak mungkin 1/4 lagi. Mengapa? Karena si mayit memiliki anak. Kita hitung. Apakah masalah ini ada sisa sehingga kita kembalikan kepada anak perempuan ataukah tidak ada? Ini 2/3. Oke, kita lihat. Oh, 24, 3, 16. Oh, masih ada sisa. Sisanya 5. Oke, kalau gitu 5 ini dikembalikan lagi kepada anak-anak perempuan. Sehingga penyelesaiannya bukan demikian. Penyelesaiannya ini adalah rot terjadi. Pengembalian 2/3 ditambah. Nanti ada, jadi penyelesaiannya nanti begini. 5/24. Langsung kita anggaplah peninggalan ada 240 juta. Di sini adalah 30 juta. Di sini terdapat sisanya berapa? 210 ya. 210 tinggal dibagi 2. Ya, ini step-step menyelesaikan. Kesimpulannya, suami atau istri tidak mendapatkan rot, tidak mendapatkan pengembalian, tidak mendapatkan tambahan. Yang mendapatkan tambahan itu adalah ahli waris selain suami atau istri jika ada sisa. Dan tidak ada asobah. Kalau ini keadaan yang ke-5. Kita sambung satu keadaan yang ke-6 sedikit lebih ditambahi ya, atau keadaan yang ke-6 keadaan yang sedikit berbeda dari keadaan yang kedua. Keadaan yang ke-6 nantinya itu seorang meninggalkan suami. Ada juga di sana 1 anak perempuan. Ada ibu. Coba perhatikan. Di sini ada 2 ahli waris yang selain suami dan istri, selain pasangan. Ada tambahan lagi. Anak perempuan dan ibu. Kita lihat 1/4, setengah, 1/6. Pertama sekali kita cek dulu deh ini. Adakah sisa ataukah tidak ada? Itu yang utama. Ketika ada sisa, nanti penghitungannya kita
review, kita ulang lagi. Jadi kita cek dahulu apakah ada sisa ataukah tidak. 1/4, setengah, 1/6. Bagaimana kita tahu? Ya ini telah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan An-Nisa ayat yang ke-12, An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-11. Ini sudah ada ketetapannya. Baik, kita cek dahulu. Apakah ada sisa ataukah tidak? Kok bisa begini? Nah, ini proses ya untuk mengetahui sisa ataukah tidak. Dari mana angka ini? Nah, ini KPK-nya 4, 6 sama 2. 6 ini 12. Artinya apa? 12 ini bisa terbagi dengan 4, 2, dan 6 dengan bulat atau tidak pecah. 3, 6. Kalau kita jumlah, sisa 1 kan? Sisa 1. Sisa 1 ini kemana? Tidak ada asoba. Ini kan 3, 9, 10, 11. Otomatis sisanya 1. Apakah langsung diganti ini menjadi 11? Sehingga 3/11, 6/11, 2/11? Tidak. Karena apa? Suami tidak mendapatkan tambahan. Pasangan tidak mendapatkan tambahan. Sehingga 1 ini akan ditambahkan kepada anak perempuan dan ibu. Bagaimana prosesnya? Kita ganti. Setelah kita tahu ada sisa, ini bagiannya. Nanti sebetulnya ada penghitungannya sendiri nantinya. Bagaimana menyelesaikan ini. Namun langsung aja kita kepada bentuk peninggalan. Anggaplah peninggalannya tadi 120 juta. Ya ini cuma mendapatkan 30 juta. Adapun nanti yang ini, nah ini nanti sebagian mengistilahkan ini masalah zaujiyah, masalah suami. Masalah suami. Adapun yang ini nanti masalah ahlurot. Sebetulnya ada proses penghitungannya nantinya. Sebentar. Jadi nanti untuk yang masalah yang ini yang ini nanti dari 6, 3 ini 1, sehingga nantinya ini 3/4 dan ini 1/4. Dari apa? Dari sisanya tadi itu. Ini kan tadi 30 juta. Ini sisanya 90. Jadi 3/4 dikali 90 juta. 1/4 dikali sisa setelah bagian suami atau istri. Yang pasti ada tambahan, ada pengembalian. Memang ini sedikit masalah erot ketika terdapat suami atau istri. Kita mesti mengetahui langkah-langkahnya, prosesnya, dan kita memisahkan ahlul ilmi dalam menyelesaikannya itu ada 2 tahapan nantinya. Tahapan bagian suami atau istri, dan yang kedua tahapan bagian ahlu arad. Sebelum kita lanjutkan ada soal seorang meninggalkan 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Ada ayah dan ibu. Seorang meninggalkan 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Si mayit meninggalkan ayah dan ibu. Nah ini tolong diselesaikan. Jadi kesimpulan
yang bisa saya sampaikan secara global. Memang kesimpulan ini saya ambil dari buku yang ada di Abdus Somad Muhammad Al-Khatib, meskipun tidak saya baca semuanya, poin-poinnya. Jadi keadaan rot kesimpulannya ada 6. 3 keadaan pertama tidak ada salah satu suami atau istri. 3 keadaan yang kedua terdapat pasangan suami atau istri. Jika terdapat salah satu dari pasangan suami atau istri, maka kita menyelesaikannya itu 2 tahapan. Tahapan permasalahan suami atau istri, dan tahapan yang kedua tahapan kasus rot terhadap ahli waris yang ada. Dan yang utama sebelum itu semua, wajib diketahui masalahnya, apakah ada sisa ataukah tidak ada sisa. Itu yang utama, karena tidak ada asabah. Makanya dikatakan oleh al-muallif di sini, alaika ya talibal ilmi waffaqakallah, wahai penuntut ilmu yang semoga Allah memberimu taufik, engkau wajib menguji masalah itu. Antakhtabir al-mas'alata fi hadhil halah. Jadi khususnya terkait dengan rot, atau sebelum kita mengetahui apakah rot atau bukan, diuji masalah itu. Bil akhas fata'akkad halil mas'alata naqisah am adilah am ailah. Nah, ini terkait dengan bahasan yang telah sebelumnya kita jelaskan. Apakah masalah tersebut termasuk masalah naqisah, atau masalah adilah, atau masalah ailah. Ini telah kita jelaskan. Masalah faraid tidak lepas dari 3 keadaan. Ada naqisah, artinya apa naqisah ini? Kurang, artinya masih ada sisa. Ada adilah, adilah itu sama persis, tidak ada sisa, habis. Dan yang ketiga, ailah, aul, meningkat, bertambah, sehingga konsekuensinya bagian masing-masing ahli waris dikurangi. Kemudian dikatakan hatta la taqa'a fi khata'in kama waqa'tu marratin fi awqatit tadrisi wa 'inda i'dadi hadzal kitab wala kamala illa lillahil hayyil qayyum. Jadi agar engkau tidak terjatuh dalam kesalahan, sebagaimana kata muallif, sebagaimana aku pernah terjatuh atau seringkali terjatuh dalam kesalahan ketika menyampaikan dalam saat-saat penyajian, saat-saat pembelajaran, wa inda i'dadi hadzal kitab, dan ketika aku menulis tulisan ini. Jadi intinya, sebelum kita mengatakan apakah ini masalah rot, sekali lagi tidak akan tahu kita ini masalah rot kecuali telah diuji. Artinya apa? Dilihat apakah ada sisanya. Karena ketentuan rot ada sisa dan tidak ada asobah. 2 ketentuan rot yang utama. Ketentuan rot ada sisa dan tidak ada asobah. Otomatis kita bisa mengetahui sisa setelah kita mencari asal masalahnya, kita lihat dan kita gabungkan. Kalau ada sisa maka itu masalah rot dan tidak ada asobah. Nah, ini
yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh. Insya Allah nanti ketika kita menjelaskan masalah-masalah yang lain ataupun masalah-masalah faraid, kita menguji kembali apakah masalah tersebut masalah rod atau bukan, ataukah masalah aul, ataukah masalah adilah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan mendatang dengan materi faraid atau dengan bahasan-bahasan faraid yang lainnya biidznillahi azza wa jal. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.